Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 426. Boom, boom, boom. Pada saat ini, hantu beruang dewa semakin cepat dan cepat. Ribuan meter jauhnya, hanya beberapa langkah lagi. Lalu ia menatap Lin Yan, kedua matanya lebih besar dari lentera. Lalu tiba-tiba ia meraung. Mengaum dengan energi tirani. Bis, apakah kamu masih ingin membantu harimau itu? Teriak Lin Yan. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Lin Yan meledak sepenuhnya. Jika itu adalah kompetisi kekuatan spiritual, Lin Yan memang akan sulit untuk disaingi. Bagaimanapun, tempat ini didukung oleh Immortal Shake Hall. King Lin menggunakan warisan itu untuk mengerahkan aliran kekuatan yang stabil dan menyuntikkannya ke dalam hantu. Namun jika kita mengandalkan kekuatan jiwa, apa maksudnya bayangan beruang ilahi ini? Tidak peduli seberapa kuatnya dia dalam hidup, dia hanyalah bayangan sekarang. Tidak sekuat salah satu jiwanya. Kekuatan jiwa Lin Yan menyerang bayangan hantu. Berdengung. Inilah kekuatan jiwa suci yang sesungguhnya. Lin Yan juga seorang guru jiwa suci sejati. Namun, ada 9 tingkat master jiwa suci. Sekarang Lin Yan hanyalah seorang guru jiwa suci kelas 1. Tapi itu cukup untuk mengatasi hantu ini. Tidak, teriak Lin Yan. Suara ini terdengar, dan kemudian terdengar suara seperti gelombang mendekat di udara. Banyak orang yang pikirannya kosong. Beberapa praktisi yang lemah bahkan hampir terjatuh ke tanah. Tahukah Anda, mereka sudah mundur dari lingkaran pertarungan, tapi mereka masih melakukan ini. Kekuatan jiwa suci. Dia memadatkan jiwa suci. Orang ini benar berbakat. Dia bukan hanya seorang praktisi tingkat suci, tetapi kekuatan jiwanya juga sangat menakutkan. Yan menunjukkan kekuatan jiwanya, tapi dia tidak tahu bahwa kekuatan jiwa Lin Yan begitu menakutkan. Boom boom boom. Pada saat ini, 9 gelombang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa tiba-tiba terbentur. Bang bang bang. Ini adalah 9 tingkat kekuatan, setiap tingkat lebih kuat dari yang terakhir. Sekarang Lin Yan telah mencapai kekuatan jiwa suci, seni bela diri kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat. Bang! Akhirnya, ketika kekuatan lapisan ke-9 membombardirnya, bayangan itu bergetar dan menjadi sangat lemah. Puff! Di aula utama, King Lin tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia pucat dan tidak percaya. Bahkan para penggarap lain yang menonton pun sudah terkejut. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Sekarang keterampilan bela diri kekuatan jiwa ini masih sedikit lemah. Saya telah menjadi master jiwa suci. Saatnya mencari kesempatan untuk berlatih seni bela diri kekuatan jiwa kuat lainnya. Lin Yan berkata diam-diam. Jika orang-orang ini tahu bahwa Lin Yan tidak puas dengan ini, saya ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan. Memanggil. Pada saat ini, Lin Yan tidak memberikan bayangan beruang ilahi dan King Lin kesempatan untuk bernapas. Dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat, melesat langsung ke langit. Terlebih lagi, di tangan Lin Yan, pedang kuno Taixuan muncul kembali. Dentang. Di bawah perhatian semua orang, Lin Yan berdiri di atas kepala hantu beruang ilahi, dan tiba-tiba menusukkan pedang kuno Taixuan. Bang! Sebuah suara terdengar. Hantu beruang dewa tiba-tiba hancur. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sebenarnya terkondensasi dalam pedang Taixuan kuno ini. Ini juga membuat jiwa pedang dari pedang kuno Taixuan menjadi lebih kuat. Sayangnya kekuatan bayangan ini terlalu lemah. Tidak ada cara untuk menjadikan pedang kuno Taixuan menjadi pedang dewa. Namun menurut tingkat kekuatan ini, pedang kuno Taixuan sekarang seharusnya setara dengan pedang suci kelas 8. Puff! Di aula utama, darah King Lin muncrat lagi. Dia tampak ngeri dan ngeri. Putih seperti orang sakit. Saat ini, dia akhirnya menjadi takut. Lin Yan, luar biasa. Ini sama sekali bukan kultivator Saint Realm biasa.
Yang paling mengejutkannya adalah sampai sekarang, dia belum pernah melihat kekuatan fisik Lin Yan yang meledak-ledak. Jika dia menggunakan kekuatan itu, seberapa kuat Lin Yan? Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Bab terbaru ke-7 sudah habis. Tada, langkah kaki Lin Yan terdengar dan dia berjalan menuju King Lin. Tubuh King Lin gemetar dan mundur menuju kedalaman aula. Saat Lin Yan membunuh hantu beruang dewa, dia semua kekuatan di tubuh runtuh. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Banyak orang tercengang ketika mereka melihat King Lin tiba-tiba jatuh dan merangkak di aula utama. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan kekuatan kekerasan datang ke arah Lin Yan. Ini adalah, apakah ini benar-benar seperti yang tercatat di buku-buku kuno? Sekte Abadi, King Lin telah menerima warisan beruang ilahi, dan dapat dianggap sebagai murid Sekte Abadi, dan dia ada di aula itu. Bagaimana Sekte Abadi membiarkan orang membunuhnya? Orang-orang telah membaca buku-buku kuno dan tertarik padanya. Ini juga agak dipahami. Qiyang, pada saat ini, liontin giok penyimpanan King Lin bersinar dengan cahaya, dan artefak yang dia peroleh muncul dan terbang menuju Lin Yan juga kaget dengan pemandangan di hadapannya, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tapi sekarang, terjadi pergantian peristiwa. Bahkan Lin Yan pun kaget, di bawah mata suci, Lin Yan juga merasakan ini. Kekuatan hanyalah ilusi. Meskipun senjata ilahi datang, ia tidak meledak dengan kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Itu seperti seorang kultivator tingkat suci yang bertarung melawan Lin Yan setelah 50.000 tahun. Orang-orang kuat di sini telah lama menjadi debu, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang telah menyerap kekuatan aula kekuatan menjadi. Lin Yan menampilkan teknik guntur meteorit, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan fisik untuk melawan kekuatan tersebut. Untuk sesaat, guntur dan kilat meraung, dan seberkas cahaya melintas di pedang kuno Taixuan, seperti meteorit jatuh, dan kemudian dibombardir dengan artefak tersebut. Suara menderu tiba-tiba terdengar, dan artefak tersebut tiba-tiba jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Dan menjadi redup. Saya tidak menyangka gunturnya keras dan hujannya ringan. Kemudian Lin Yan melangkah ke dalamnya dan menatapnya. King Lin hendak memotong pedang kuno Taixuan. Gunakan kekuatan yang saya tinggalkan di sini 30.000 tahun yang lalu untuk membantu Anda meningkatkan Taoisme Anda. Pada saat ini, sebuah suara berkata, kedengarannya tiba-tiba. Para kultivator yang mengawasi di luar juga mendengarnya dengan jelas. Ini adalah, banyak orang yang bingung. Saya dari kota Meteor. Saya cukup beruntung bisa memasuki tempat ini 30.000 tahun yang lalu dan mendapatkan bulan langit. Warisan dari tetua tertinggi dari Sekte Abadi telah meninggalkan sisa kekuatan di sini yang lalu, tetapi kita yang telah memperoleh kekuatan warisan memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kembali Sekte Abadi ini, tetapi sayang sekali kita tidak dapat mewarisinya. Hanya ada sedikit orang, dan pemuda bernama King Lin ini dianggap sudah ditakdirkan ke Sekte Abadi. Jika kamu mengampuni nyawanya, suara ini terdengar. Itu sebenarnya adalah sisa energi yang ditinggalkan oleh seseorang yang mewarisinya. Tapi suaranya seperti guntur, mencengangkan. Memperoleh warisan binatang mitos membuat King Lin begitu luar biasa sehingga dia mungkin bisa melintasi para dewa di masa depan. Apa yang akan terjadi jika kita mendapatkan warisan dari sesepuh tertinggi? Pada saat ini, King Lin juga menghela nafas lega. Misteri aula Sekte Abadi juga mengejutkannya. Tapi ada kegembiraan di bibirnya. Orang kuat ini berbicara, setidaknya dia tidak akan mati. Lin Yan berani bermusuhan dengan kekuatan lain. Apakah Anda masih berani menjadi musuh dari orang yang dulunya kuat yang Sekte Abadinya telah diwarisi? Haha, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. King Lin akan mati. Namun, tidak ada yang menyangka Lin Yan masih akan berbicara seperti ini saat ini. Pemuda ini tidak memberikan wajah apapun kepada siapapun.
Setelah Lin Yan selesai berbicara, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah King Lin. Senior, selamatkan aku. Aku juga telah menerima warisan dari Sekte Abadi Tianyu. Bahkan jika aku adalah murid dari Sekte Abadi Tianyu, aku memiliki persahabatan yang sama dengan seniorku. Kemudian King Lin menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbicara di aula jalan. Suara ini terdengar, dan desahan terdengar di aula. Semua orang bisa mendengar kekecewaan mendalam dalam suara ini. Namun dia tetap berkata, "Yang mulia, apakah Anda benar-benar tidak ingin mengampuni nyawanya? Saya pergi dari sini dan bepergian ke seluruh dunia. Meskipun saya telah lama jatuh, saya juga telah menciptakan sebuah keluarga dan memiliki pengaruh besar dalam bidang spiritual. Meskipun bakatmu tidak lemah, tetapi jika keluargaku mengambil tindakan, kamu akan musnah." Kata-kata ini mengandung ancaman yang kuat. Hal ini membuat banyak orang merasakan ketakutan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, orang ini ada 30.000 tahun yang lalu dan sudah mati. Kini yang ada hanyalah kesadaran. Namun siapa sangka ia justru akan menciptakan sebuah keluarga. Saya khawatir dia juga telah mewariskan warisan Sekte Abadi Tianyu kepada keturunan keluarganya, bukan? Dengan cara ini, keluarga ini sungguh luar biasa. Sudah 30.000 tahun, belum lagi keluargamu masih ada atau tidak. Meski kuat dan kuat, lalu kenapa, dengan sisa kesadaranmu, kamu masih ingin mengancamku? Kemudian kekuatan jiwa tiba-tiba meledak, membombardir seluruh penjuru aula. Bang! Saat berikutnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang terkejut karena kesadaran orang kuat yang diwarisi 30.000 tahun yang lalu hancur di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, kan? Kata Lin Yan sambil menatap King Lin lagi. Mu Yan, tolong ampuni aku, keluarga King kita akan mengeluarkan harta karun itu. King Lin berbicara, dan kesombongannya sebelumnya langsung padam. Aku berkata, bukan hanya kamu, tetapi seluruh keluarga Kingmu, aku akan membunuhmu, kata Lin Yan, cahaya hitam menyinari pedang kuno Taixuan, dan kemudian kepala King Lin dipenggal. Gudong, kepalanya menunduk dan darah mengalir, membuat banyak orang terlihat ngeri. Selama periode ini, penampilan Lin Yan sangat mengejutkan. Ini juga membuat mereka tahu bahwa pemuda ini tidak boleh diganggu. Dia membunuh para jenius di setiap kesempatan, dan bahkan memusnahkan 3 klan lainnya. Siapa yang berani memprovokasi? Ledakan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian reruntuhan situs lama Sekte Abadi mulai bergetar. Cahaya warna-warni itu bersinar kembali. Namun, kemudian, cahaya warna-warni ini berubah menjadi sangat merah darah. Dan awan berdarah yang muncul di udara juga tiba-tiba berkumpul. Wow, di atas awan darah, hujan darah sebenarnya mulai turun. Hal ini tidak mengherankan, banyak orang pernah melihatnya sebelumnya. Namun saat ini, hujan darah menjadi sangat deras, seperti air yang mengalir, bahkan kemudian turun ke bawah seperti air terjun. Tempat jatuhnya ini adalah tempat cahaya bersinar. Tianxi telah lahir. Pada saat ini, banyak orang yang sangat terkejut. Saat itu, banyak orang bergegas menuju Tianxi. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lin Yan berubah drastis dalam sekejap. Nafas ini sungguh aneh. Selain itu, adegan ini juga memberikan pemikiran buruk pada Lin Yan. Lin Yan jelas bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang datang dari cahaya. Apa sebenarnya itu? Pertanda bahwa sesuatu akan segera lahir. Namun, Lin Yan tahu bahwa batu langit ini bukanlah hal yang membawa keberuntungan. Begitu lahir, akan terjadi banyak pembunuhan. Ini juga membuat Lin Yan mengerutkan kening, dan tidak bisa tidak memikirkan rune dan liontin giok dengan bunga dari sisi lain yang diberikan gadis kecil itu kepadanya. Kumpulkan. Pada saat ini,
Lin Yan menerima semua liontin giok penyimpanan para jenius yang dibunuh oleh Lin Yan ke dalam uji suanyu miliknya, dan bahkan memasukkan pagoda ke dalam liontin giok. Cari pedang suci harimau dan yang lainnya, lalu pergi dari sini. Lin Yan melihat ke arah binatang roh api dan berkata, mengaum. Setelah mengambil buah suci dan berkultivasi di pagoda untuk sementara waktu, kondisi sekarat makhluk roh api itu benar-benar berubah. Meskipun lukanya masih sangat serius, ia perlahan pulih. Lalu ia juga pergi. Sekarang semua orang menuju ke tempat cahaya itu, belum lagi Lin Yan membunuh begitu banyak orang jenius dengan marah. Tidak ada lagi yang berani menyinggung Lin Yan demi makhluk roh api. Suara mendesing. Pada saat ini, Lin Yan juga mengikuti semua orang pergi. Sepanjang jalan, Zilin dan yang lainnya juga mengikuti. Zilin hari ini memiliki aura kabur, tetapi Lin Yan dapat melihatnya. Setengah langkah untuk menjadi orang suci. Adapun Huafu, Zhen Yin dan lainnya, mereka juga telah mencapai tahap setengah langkah menjadi orang suci. Ini membuat mereka semakin berterima kasih kepada Lin Yan. Lin Yan juga tersenyum pahit. Jauh di dalam negeri meteorit ini, terdapat banyak keajaiban. Sebelum Anda masuk, Anda mungkin hanya seorang pecundang, tetapi setelah Anda keluar, Anda mungkin menjadi orang kuat di puncak. Agaknya, selain Zilin dan lainnya, banyak juga praktisi yang berkesempatan menjadi jenius bukan? Sayangnya kekuatan saya belum mengalami kemajuan apapun. Untuk mempraktikkan teknik reinkarnasi ini, Lin Yan tidak dapat membuat terobosan kekuatan normal seperti praktisi lainnya. Suara mendesing. Saat ini, Zilin dan yang lainnya juga mengikuti Lin Yan ke depan. Zilin, saya khawatir sesuatu yang sangat berbahaya akan terjadi selanjutnya, jadi saya ingin mengetahui semua rahasia Tianxi. Lin Yan menatap Zilin dan berkata, dia tidak membiarkan Zilin pergi. Dia tahu gadis itu tidak akan pergi. Dia juga tidak membiarkan pedang suci harimau dan keras suci bersisik emas datang untuk melindunginya lagi. Dilihat dari fluktuasi energi batu langit, pedang suci harimau dan keras suci bersisik emas tidak mampu melindunginya sama sekali. Kelahiran batu surgawi pasti akan mengejutkan dunia. Ini jelas bukan kekuatan alam transformasi suci. Saat ini, Zilin menatap Lin Yan, alisnya berkerut. Sebelum masuk, Zilongyan memerintahkan agar rahasia ini tidak diberitahukan kepada orang lain. Tapi matanya seperti air, menatap Lin Yan, dan dia masih siap untuk berbicara. Dia tidak menyembunyikannya dari Zhen Yin dan lainnya. Kami, Zimanshen, juga memiliki warisan kuno di kota meteorit ini. Hanya ada sedikit catatan tentang batu langit di buku kuno kami. Namun, disebutkan bahwa batu langit berasal dari luar alam dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika kamu bisa menemukannya, kamu bisa memadatkan aliran esensi dan darah di tubuhmu di atasnya, dan kamu mungkin bisa mengambilnya, kata Zilin. Apa? Mendengar ini, ekspresi Lin Yan semakin terkejut. Ada apa? Melihat ekspresi Lin Yan, Zilin terkejut. Rahasia ini seharusnya tidak membuat Lin Yan terlihat seperti ini, bukan? Selain kamu, apakah kekuatan lain juga mengetahui tentang metode ini? Lin Yan bertanya. Keluarga Lan, keluarga Fang, dan kekuatan lainnya juga harus mengetahui bahwa ada beberapa kekuatan kuno lain yang sangat lemah di kota meteor sekarang, tapi saya khawatir mereka juga mengetahuinya. Rusak? Sesuatu yang besar akan terjadi. Mendengar ini, Lin Yan berteriak. Apa itu esensi darah? Inilah darah yang mengandung vitalitas dan kekuatan spiritual yang kuat dalam tubuh seseorang. Agar batu langit dapat lahir dan membuka segelnya, ia bergantung pada esensi darah. Sekarang, para pemuda berbakat dari kekuatan ini sebenarnya mengirimkan darah ke Tianxi. Jika segelnya rusak, maka akan terjadi pembantaian berdarah dan membawa bencana bagi semua pihak. Ayang terbaru pangkat, Quick T. Bahkan semua orang di wilayah luas ini,
termasuk Kekaisaran Wonton, akan musnah, bukan? Apa yang terjadi? Zilin bertanya, melihat ekspresi Lin Yan yang sangat serius. Bahkan Zhen Yin dan Hua Fu menatap Lin Yan. Catatan di buku kuno tidak benar. Batu langit bukanlah benda yang membawa keberuntungan. Ada banyak legenda tentang batu langit ini. Namun ada catatan di kitab-kitab kuno bahwa batu langit ini merupakan suatu benda yang membawa keberuntungan, dan jika Anda mendapatkan batu langit tersebut pasti Anda akan menjadi orang yang kuat. Hal ini juga membuat banyak sekali petani berbondong-bondong ke sana selama 50.000 tahun terakhir. Siapa yang tahu kalau batu langit ini adalah benda jahat? Sekalipun mereka mengetahuinya, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Ini, setelah Lin Yan selesai berbicara, Zhen Yin dan yang lainnya terkejut, mata mereka terfokus, dan mereka jelas tidak mempercayainya. Legenda batu langit sudah lama mendarah daging. Tak seorang pun mau percaya bahwa ini akan mendatangkan hal buruk. Mu Yan, bagaimana kamu tahu itu? Saat ini, mata Zilin tiba-tiba berbinar dan dia menatap Lin Yan. Ki langit dan bumi telah menjelaskan segalanya. Ketika Zilin mendengar ini, ekspresinya menjadi pucat. Sebenarnya, ada sesuatu yang tercatat di buku kuno Si Mansionku. Konon penguasa kota tua pernah meninggalkan pesan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke tanah meteorit, suatu hal yang tidak diketahui dan akan menimbulkan kerugian bagi dunia. Zilin berkata, hanya saja buku-buku kuno Si Mansion tidak yakin apakah hal itu dikatakan oleh penguasa kota tua. Tuan kota pernah meninggalkan pesan dan tidak boleh melangkah ke kedalaman meteorit. Namun sayangnya, tidak ada yang melihat kata-katanya, dan seiring berjalannya waktu, tidak ada yang mau percaya bahwa penguasa kota tua mengatakan. Ini percaya bahwa batu langit ini dapat membawa peluang bagi orang-orang selama 10.000 tahun terakhir, banyak orang kuat yang keluar darinya. Begitulah sifat manusia di dunia. Siapa yang percaya bahwa itu tabu? Ledakan. Akhirnya, mereka sampai di suatu daerah. Di sini, niat membunuh terlihat jelas. Cahaya 7 warna bersinar dan muncul dalam bentuk persegi. Ini seharusnya menjadi alun-alun tempat para murid sekte abadi berlatih saat itu. Alun-alunnya sangat besar, dan di tengahnya ada batu surga. Saat ini, ada ratusan mayat di depan Tianxi. Mereka semua baru saja meninggal. Terlebih lagi, mayat-mayat ini memiliki tubuh yang layu dan tidak ada darah di dalamnya. Ini aneh sekali. Batu langit ada tepat di depanmu, tapi kamu tidak bisa memperjuangkannya. Saya tidak percaya lagi. Memanggil. Setelah kata-katanya jatuh, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan, menuju ke arah Tianxi. Kekuatan tubuhnya juga ditampilkan secara ekstrim. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator Saint Realm setengah langkah, dan dia juga memiliki senjata di dalamnya tangannya. Ternyata itu adalah semi-artefak. Ini seharusnya yang dia dapatkan dari reruntuhan sekte abadi ini. Lihat versi asli Bab Ki Asteris. Bagian 9. Saat ini, dia mengaktifkan senjata semi-suci ini dan menyelimutinya. Bang! Namun, saat dia berada beberapa kaki dari batu langit, tubuhnya mengeluarkan suara keras, lalu jatuh ke tanah, dan nafasnya menghilang dalam sekejap. Darah di tubuhnya sepertinya telah terkuras habis, berubah menjadi mumi seperti sebelumnya. Wow, lalu semua orang melihat warna merah darah jatuh di batu langit. Warna merah darah itu seharusnya adalah darah orang itu sekarang, bukan? Belakangan, batu langit sebesar kepala manusia itu ternyata bergetar. Tercatat di buku-buku kuno, tapi belum pernah seperti ini. Sepertinya ada orang yang melihat batu langit pada awalnya, dan konon mereka mendapat kekuatan dari batu langit. Meski tidak ada yang bisa mengambil batu langit, banyak orang yang mendapat kesempatan. Hanya Lin Yan yang tahu. Dulu batu langit ini takut tidak bisa membuka segelnya begitu saja.
Sekarang energi darah di sini telah terkondensasi hingga ekstrim. Tempat ini juga telah berubah menjadi tempat berbahaya. Batu langit sudah memiliki kekuatan untuk membuka segelnya, jadi tidak perlu menyembunyikan wajah aslinya lagi. Ini seperti menunjukkan cakarnya sepenuhnya. Berdengung. Dan pada saat ini, seorang pemuda memiliki senyuman di bibirnya, dan kemudian wajahnya menjadi pucat. Aliran esensi darah dipadatkan olehnya, dan kemudian esensi darah dan kekuatan spiritual ini mengalir menuju batu langit. Tidak, Lin Yan segera berkata, Mu Yan, kamu hanyalah seorang kultivator biasa, bagaimana kamu bisa tahu apa yang saya lakukan? Pria itu berteriak dengan dingin. Batu langit berada tepat di depannya saat ini, dan dia akan mendapatkannya. Lin Yan tidak lagi takut. Wow, pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi semua orang juga sedang memadatkan esensi dan darah di tubuh mereka. Bahkan Lan Ying dan yang lainnya tidak terkecuali. Batu langit adalah benda yang sangat jahat, dengan kekuatan agung tersegel di dalamnya. Tidak apa-apa jika segelnya tidak dibuka. Setelah segelnya dibuka, semua kehidupan di daerah ini akan hancur. Pergilah, kamu hanya ingin memperjuangkan batu langit saja, dan kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Mencari kematian, Lin Yan sangat marah dan menamparnya sampai mati. Namun meski begitu, tetap saja tidak bisa menghentikan kegilaan orang-orang tersebut. Tampaknya memadatkan esensi dan darah adalah kunci untuk mendapatkan batu surgawi. Pada saat ini, pembudidaya lain melihat ini dan mulai memadatkan esensi dan darah. Kemudian aliran esensi dan darah menuju ke batu langit. Lin Yan menghela nafas sedikit. Dia mencoba yang terbaik. Sayangnya orang-orang di dunia ini bodoh. Ledakan. Setelah menerima begitu banyak esensi darah, Tianxi semakin gemetar. Lin Yan mengeluarkan liontin giok, siap mengambil tindakan kapan saja. Lin Yan bahkan memusatkan kekuatan jiwanya hingga batasnya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan menggunakan kekuatan jiwa kaisar. Menghadapi kekuatan Tianxi yang kuat, ini bisa dianggap sebagai modal penyelamat nyawa Lin Yan. Menggunakan jiwa kaisar dapat mengekspos diri sendiri. Tapi, itu lebih baik daripada mati di sini. Tidak mudah baginya untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Bagaimana seseorang bisa mati? Bang! Pada saat ini, batu langit retak, cahaya di atasnya bersinar, dan tanda yang familiar bagi Lin Yan muncul lagi. Rune ini adalah rune yang dipelajari Lin Yan dari kata, kota meteorit, yang ditinggalkan oleh penguasa kota tua. Sangat disayangkan sekarang rune ini akan runtuh. Apakah harta karun itu akan segera lahir? Mata banyak orang penuh dengan harapan, dan bahkan ada sedikit kemarahan di wajah mereka ketika mereka melihat Lin Yan. Saat Lin Yan menghentikan mereka sekarang, dia hanya ingin memonopolinya. Ledakan. Namun saat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Pada saat rune itu retak, mereka jelas merasakan rasa dingin. Ini seperti jatuh ke dalam gudang es. Terlebih lagi, kekuatan yang dikeluarkan oleh Tianxi membuat jantung mereka berdebar kencang. Akhirnya kamu keluar. Sudah 50.000 tahun. Saat aku lahir, aku akan membunuh ratusan juta orang untuk melampiaskan kebencianku. Suara ini saja sudah sangat mengejutkan. Apa? Saat ini, banyak orang yang terkejut. Mereka telah menunggu harta karun itu lahir. Namun dia tidak menyangka akan ada suara manusia yang muncul di dalam batu tersebut. Apalagi dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Apa yang terjadi? Merasakan semakin dinginnya tempat itu, dan niat membunuh menjadi semakin serius, orang-orang ini menatap Lin Yan, dan mereka mulai mempercayainya. Harta karun? Kenapa aura seperti itu muncul? Apakah ini benar-benar suatu hal yang jahat? Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan kemudian batu itu perlahan retak. Kulit batunya terlepas, dan aura mengejutkan terungkap.
Ekspresi para kultivator di sini saat ini telah berubah total. Ketakutan di matanya juga terungkap sepenuhnya pada saat ini. Mereka sangat ketakutan. Kekuatan ini terlalu kuat. Terlebih lagi, aura di dalamnya begitu dingin dan penuh niat membunuh, seolah-olah ada ribuan pisau di leher mereka saat ini. Panggilan. Kemudian angin kencang menderu-deru. Suara angin bagai pengingat membuat hati orang bergetar. Semua orang menatap batu langit dan terkejut. Di bawah kekuatan batu langit, mereka seperti semut. Kekuatan itu terlalu tirani. Tidak, ini jelas tidak benar. Batu langit adalah harta karun, dan ini bukan batu langit. Namun banyak orang menghela nafas dalam-dalam. Seperti pria ini, terlalu banyak orang yang tidak mau mempercayainya. Mereka tidak tahu kalau legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi itu sebenarnya hoaks. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Cepat, kabur, seseorang juga berkata saat ini. Namun, dalam sekejap, formasi besar sepertinya mengembun di sini, sehingga mustahil bagi mereka untuk pergi dari sini. Melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Semua area ini berada di bawah kendaliku. Suara Tianxi menjadi serak, dan ada juga sedikit kegembiraan. Ledakan. Kulit batu semakin cepat retak. Di dalamnya, aura yang sangat agung dan luas yang dilepaskan darinya bahkan lebih mencengangkan. Kekuatan sebelumnya seperti seorang kultivator di alam dewa. Sekarang dengan momentum seperti ini, batu langit ini tampaknya menjadi orang yang kuat di alam pembunuhan abadi. Dihadapkan pada kekuatan seperti itu, siapa yang dapat melawannya? Untuk sesaat, semua orang putus asa. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Apakah? Begitu saja. Banyak orang bertanya. Mereka jenius, sombong dan sombong. Namun, hal itu direduksi menjadi situasi ini. Hal ini pun membuat banyak orang memandang Lin Yan dengan penyesalan di dalam hati. Jika dia mendengarkan kata-kata Lin Yan sebelumnya, Tianxi mungkin tidak akan membuka segelnya. Ledakan. Tepat ketika ekspresi Lin Yan memadat dan dia hendak menggunakan Liontin Giok, suara menderu tiba-tiba terdengar. Di tanah di keempat penjuru reruntuhan, sinar cahaya bersinar. Pembaruan H adalah yang tercepat di Netagar Gede. Itu sebenarnya serangkaian rune. Terlebih lagi, rune-rune ini membawa aura yang menakjubkan, dan masing-masing rune sangat luar biasa. Ini, jimat abadi. Banyak orang tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Sekte abadi yang asli telah dihancurkan setelah kekuatan meteorit. Meskipun jimat abadi tetap ada, kekuatannya tidak lagi kuat, dan pasti tidak mungkin menjadi seperti sekarang. Berdengung. Tepat ketika semua orang terkejut, jimat abadi itu tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi formasi besar. Formasi ini sebenarnya terkondensasi di udara. Pencapaian jimat seperti itu sungguh menakjubkan. Ledakan. Formasi abadi terbentuk, dan suara menderu menjadi lebih kuat. Duan Chun, sudah 50.000 tahun. Apakah kamu masih ingin menyegelku lagi? Aku ingin melihat berapa banyak kekuatan yang tersisa di sini. Saat ini, suara serak datang dari dalam Tianxi. Saat suara itu turun, banyak orang yang terkejut. Duan Chun, nama ini seperti guntur telinga. Terutama Zilin dan yang lainnya, ekspresi mereka semakin terkejut. Karena 50.000 tahun yang lalu, penguasa kota tua yang membangun kota meteorit ini bernama Duan Chun. Kamu telah menjadi kuat. Aku mungkin tidak bisa menyegelmu lagi, tapi aku seharusnya bisa melukaimu dengan serius atau membiarkan anak-anak ini melarikan diri. Ini adalah pria berkulit putih. Dia tidak terlihat terlalu tua. Baru berusia sekitar 30 tahun. Ada aura agung dalam gerakannya, dan itu hanya bayangan, tapi dia seperti orang yang kuat di alam pembunuhan abadi. Seperti inikah rupa penguasa kota tua saat itu? Banyak orang menghela nafas saat melihat penampilannya yang megah. Tuan kota tua saat itu sebenarnya adalah pria yang menawan. Dan mata itu membuat banyak gadis jatuh cinta.
Sayangnya zaman telah berubah, dan penguasa kota lama telah lama meninggal. Siapa di dunia ini yang mampu bertahan dalam kesulitan selama 50.000 tahun? Selain itu, ini hanya kekuatan formasi yang ditinggalkan oleh penguasa kota lama. Tertawa. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam batu langit. Dan dari dalam batu, cahaya aneh namun berwarna merah darah keluar, membombardir hantu di udara. Duan Chun mendengus dingin, pakaiannya seperti berburu, dan salah satu telapak tangannya tiba-tiba jatuh. Telapak tangan ini sangat besar dan sepertinya membawa kekuatan yang tiada habisnya. Bang! Kedua kekuatan itu meraung bersamaan, menciptakan riak energi di udara, dan kemudian menyapu ke segala arah. Tempat ini berbentuk persegi, namun di kejauhan, ada bangunan. Pada saat ini, energi yang dihasilkan langsung menghancurkan bangunan di kejauhan. Awalnya adalah reruntuhan, tapi sekarang menjadi lebih hancur karena serangan seperti itu. Ledakan, raungan terdengar. Pada saat ini, riak energi juga datang ke arah semua orang. Kekuatan ini begitu kuat hingga pasti bisa mencekik semua orang. Semua pemuda ini tampak ketakutan. Bahkan Lin Yan siap mengorbankan pagoda tersebut. Tapi ada seberkas cahaya yang bersinar, berubah menjadi perisai energi, menutupi bagian dalamnya. Sial, sial, sial. Riak energi membombardir perisai energi, mengeluarkan suara yang tajam, tetapi tidak pernah menghancurkan perisai energi. Perisai energi ini jelas berasal dari formasi yang ditinggalkan oleh penguasa kota lama. Saya pernah berkata bahwa Anda tidak boleh memasuki negeri meteorit. Sayang sekali Anda, generasi muda, tidak hanya memasukinya, tetapi juga memberinya esensi dan darah Anda. Sekarang saya khawatir saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Setelah konfrontasi ini, Ying virtual tiba-tiba bergetar dan menghela nafas. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan batu langit semakin kuat. Apalagi tubuh yang penuh vitalitas, sepenuhnya disebabkan oleh terserapnya saripati dan darah anak muda. Mendengar ini, Lan Ying dan kultivator lainnya merasa sedikit malu. Dan lebih menyesal lagi, saya menyesal bahwa saya seharusnya tidak mempercayai buku-buku kuno itu, dan bahkan lebih menyesal lagi karena saya tidak mendengarkan kata-kata Lin Yan. Saat ini, mereka juga melihat pemuda itu. Tapi kemudian mereka penuh perhatian. Karena mereka menemukan Lin Yan berdiri di depan, hampir di tepi perisai energi. Tindakan itu seolah-olah Lin Yan ingin keluar dari perisai energi dan mengambil tindakan sendiri. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah penyelamat? Banyak orang sedikit menggelengkan kepala. Kematian semakin dekat, dan mereka tidak lagi takut pada Lin Yan. Oleh karena itu, banyak orang menunjukkan sedikit ejekan terhadap Lin Yan. Sekarang dengan kekuatan seperti ini, apalagi Lin Yan, bahkan seorang kultivator di alam dewa akan mati begitu saja. Dan Lin Yan masih ingin bergegas maju. Apa bedanya dengan mencari kematian? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda juga memiliki kekuatan untuk membunuh yang abadi? Duan Chun, aku tidak hanya akan menghancurkan bayanganmu ini, tapi juga membunuh semua pemuda ini. Saat ini, Tianxi berbicara, suaranya sangat dingin. Aduh, bayangan Duan Chun menghela nafas setelah mendengar ini. Kekuatannya juga sedikit berkurang. Setelah menyerap esensi darah seperti itu, dia bukan lagi tandingan Tianxi. Bahkan jika Anda mengambil tindakan, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bayangan ini, putus asa. Yang mulia, tolong hentikan saya sebentar. Namun, pada saat ini, Lin Yan berbicara. Kata-kata Lin Yan langsung mengejutkan semua orang. Terutama para remaja itu. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lin Yan, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah pemuda ini, dengan kekuatan Saint levelnya, benar-benar ingin mengalahkan Tianxi? Ini benar-benar terlalu aneh, bukan?
Bahkan hantu itu tiba-tiba membeku, menatap Lin Yan. Apakah kamu punya ide? Lalu Duan Chun, si bayangan maya, berkata. Mungkin, saya tidak yakin, tapi ini mungkin harapan terakhir. Segala sesuatu di sini misterius. Lin Yan tidak mungkin mengetahui asal-usul gadis kecil itu. Oleh karena itu, Lin Yan tidak yakin apakah liontin giok bunga yang dia berikan padanya benar-benar dapat menekan batu langit. Tapi, selain itu, tidak ada peluang. Meskipun Lin Yan memiliki jiwa kaisar. Tetapi meskipun kaisar jiwa yang lemah itu dapat memberikan pukulan yang kuat, ia tidak mampu bersaing dengan orang kuat yang sebanding dengan alam pembunuhan abadi. Bagaimanapun, kekuatan Tianxi ini telah melebihi ekspektasi Lin Yan. Lin Yan sangat yakin akan segalanya di masa lalu. Tapi saat ini, saya hanya bisa mempertaruhkan segalanya pada liontin giok bunga di sisi lain. Hanya saja kekuatan di dalam liontin giok ini sombong dan kuat. Namun jika Lin Yan ingin menggunakannya, akan memakan waktu tertentu. Apalagi kalaupun digunakan, sulit untuk mengatakan apakah bisa menghancurkan batu langit. Dalam hal ini, aku akan mempertaruhkan seluruh kekuatanku, berjuang untuk menghilangkan sisa kekuatan terakhirku yang tersisa di dunia ini, menghilang dari dunia ini, dan mengulur waktu untukmu, kata Duan Chun saat ini. Ledakan. Saat kata-kata itu jatuh, aura di dalam formasi memadat lagi. Duan Chun juga mengambil tindakan lagi, menuju Tianxi. Ini seperti pertarungan antar kultivator di alam pembunuhan abadi, yang meletus lagi. Semua orang melihat pertempuran ini dan sangat terkejut. Namun, mereka juga memusatkan perhatian mereka pada Lin Yan. Pemuda ini, terlihat begitu serius saat berbicara. Mungkinkah dia benar-benar ada urusan? Bagaimana mungkin? Tapi semua orang masih tidak mempercayainya. Jika batu langit di depannya hanyalah Raja Suci, meskipun itu aura Raja Suci, jika Lin Yan mengatakan ada jalan, mungkin dia masih bisa mempercayainya. Tapi sekarang, kesenjangan kekuatan ini terlalu besar. Bisakah seorang kultivator alam suci menahan serangan seorang kultivator alam pembunuhan abadi? Saya khawatir kekuatan kuku pun tidak dapat menghentikannya, bukan? Mu Yan, Zilin dan yang lainnya menatap Lin Yan dengan sedikit rasa percaya. Ini mungkin kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan setelah mengalami pertarungan hidup dan mati bersama. Tapi tidak peduli apa, di bawah ekspresi Lin Yan, Zilin sebenarnya merasakan ketenangan pikiran yang langka. Rasa takutnya juga terhapus oleh kata-kata Lin Yan. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan menuangkan kekuatan ke liontin giok di tangannya. Tapi liontin giok ini seperti jurang maut. Bahkan dengan suntikan kekuatan spiritual, itu tidak menimbulkan riak apapun. Gadis kecil itu memberikan liontin giok itu kepada Lin Yan, tetapi tidak memberitahu Lin Yan cara menggunakannya. Jika itu adalah harta karun lainnya, bagaimana mungkin jarang menemukan mantan kaisar? Tapi liontin giok ini jelas merupakan barang dari 100.000 tahun yang lalu. Bahkan Lin Yan melihatnya untuk pertama kali. Apakah mengandalkan kekuatan jiwa? Lin Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan beberapa pil suci. Jiwa ini kekuatannya dengan cepat dikumpulkan, dan kemudian disuntikkan ke dalam liontin giok di bawah kendali Lin Yan. Sayangnya, masih tidak ada perubahan pada liontin giok. Dan bahkan kekuatan di dalam liontin giok tidak berfluktuasi sama sekali. Tidak cukup, kekuatan jiwa juga tidak cukup. Mata Lin Yan dipenuhi dengan sedikit keheranan. Dia selalu tenang. Tetapi pada saat ini, bahkan mantan kaisar pun merasa sedikit gugup. Boom! Saat ini, pertarungan antara Chun dan Tianxi akan segera berakhir. Bayangan, Duan Chun menjadi sangat lemah. Dan jimat abadi dalam formasi secara bertahap meredup, tidak lagi seterang sebelumnya. Pada saat ini, bayangan itu belum menghilang. Hanya bayangan ini,
Tetapi juga praktisi lain juga menatap bayangan Duan Chun. Terlihat lampunya hampir habis. Selanjutnya, giliran Lin Yan yang mengambil tindakan tidak berbicara, apalagi bergerak. Di udara, ratapan datang dari hantu. Suara ini begitu putus asa. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Dia telah mencoba yang terbaik. Bagaimanapun, masih belum ada pemulihan. Hahaha. Duan Chun, meskipun kamu telah lama jatuh, ini hanyalah bayangan dirimu, tetapi formasi ini berisi kekuatan dan auramu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang pemuda di alam suci dapat mengalahkanku? Tianxi tertawa dengan sarkasme yang dalam. Tidak hanya dia menyindir Duan Chun, dia juga menyindir Lin Yan. Aduh, pada saat ini, wajah puluhan ribu pembudidaya juga menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Bab terbaru kami, Section $+ sang sama denganmu harapan terakhir hilang seperti ini. Duan Chun, selanjutnya saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya membunuh mereka. Pada saat ini, Tianxi berbicara lagi, dan ada nada dingin yang kuat dalam suaranya. Kemudian, niat membunuh yang kuat juga muncul, membuat orang gemetar. Ketika niat membunuh ini terjadi, semua mata orang-orang juga meredup. Perisai energi juga semakin sering hal ini terjadi. Ekspresi Lin Yan menjadi semakin tenang. Saat berikutnya, Lin Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat, dan kemudian memadatkan kekuatan spiritualnya, membuka jari-jarinya, dan kemudian setetes darah jatuh ke Liontin Giok. Bas! Pada saat ini, Liontin Giok itu akhirnya mekar dengan cahaya. Dan, tetesan darah itu menembus langsung ke dalam Liontin Giok. Liontin Giok yang semula berwarna hijau berubah menjadi merah darah bunga dari sisi lain mekar perlahan. Boom! Pada saat ini ketika puluhan ribu pembudidaya sedang menunggu kematian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Kekuatan ini sangat kuno dan agung berdetak lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan ada perasaan akrab di hatinya. Mengapa? Bahkan kekuatan ini membuatnya akrab. Mengontrol kekuatan, dan langsung menuju batu.